Sudah ketemu surat Luqmannya? Ya. Ya. Silakan berdoa dulu. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Dulu. Ya, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqman, surat Luqman. Makiyatun. Surat Luqman itu makiyatun. Apa makiyatun itu? Makiyah. Ya, surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Illa walau anna ma fil ardi al-ayah, kecuali ayat walau anna ma fil ardi dan seterusnya. Jadi di dalam surat Luqman ini ada ayat 27 menurut para ulama ya, 28, 29 itu suratnya Madaniyah, tetapi sisanya Makiyah. Wahia arba'u wa salasuna ayah. Dan surat Luqman itu terdiri berapa? 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bi. Allah yang lebih mengetahui atas pengertian, atas arti, atas penjelasan dari alif lam mim. Dalam pengajian-pengajian sebelumnya saya sudah terangkan panjang lebar tentang ayat-ayat yang muqatta'at gitu. Memang ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Walaupun ada ulama yang menerjemahkan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Artinya Al-Quran itu diturunkan, merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Salah satu platformnya kalau zaman sekarang ya, caranya. Tilka di sini hadhil ayat. Ayat-ayat ini ayatul kitab, ayat-ayat kitab Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang berasal dari kitab suci apa? Al-Quran. Al-Hakim, Al-Hakim, Quran yang Hakim itu apa? Dzil hikmah menurut tafsir Jalalain ini ya. Al-Quran yang dzil hikmati, yang memiliki hikmah. Hikmah itu menurut pengertian para ulama di atas ilmu gitu. Kalau ilmu itu kebenarannya harus selalu diragukan, harus. Ya. Tetapi hikmah itu ilmu yang bila kaifa. Artinya ilmu yang yang kebenarannya tidak diperdebatkan lagi gitu. Dan sangat dalam kebenarannya. Wal idzofatu, dan idzofah ayatul kitab itu ya bimakna min. Maknanya adalah apa? Min. Jadi ayat yang berasal dari kitab Al-Quran, min. Huwa, nah, Quran itu apa?
Hudan, petunjuk. Hudan itu petunjuk hidayah, petunjuk jalan kebenaran. Kalau beda hudan dengan yang lain. At-Thoriq masih umum ya. Hudan itu sudah pasti petunjuk ke arah kebenaran gitu. Warahmatun, dan apa? Rahmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Birof'i dibacanya rofa. Kok enggak hudan warahmatan, Pak? Nah, nanti kita lihat. Birof'i dibaca apa? Rofa. Nah, Quran itu hudan warahmatan lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat apa? Baik. Bagi orang-orang yang berbuat baik gitu. Nah, jadi orang yang ya Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang baik gitu. Orang baik itu sejak pikiran, hati ya, itu sudah baik gitu. Pasti perilakunya juga apa? Baik gitu. Kalau orang yang hatinya kotor, pikirannya sudah kotor, prinsip hidupnya apa? Kotor, walaupun perilakunya kelihatan baik, sesungguhnya dia kotor gitu. Hanya untuk mengelabui saja perilaku-perilaku baiknya itu gitu. Nah, gitu ya. Itu yang disebut dengan muhsinin, dan orang muhsinin itu akan mendapat petunjuk dan karunia dari apa? Al-Qur'an gitu. Wa fi qiraatil 'amah, di dalam bacaan yang umum, binasbi itu dinasabkan. Jadi hudan warahmatan gitu dinasabkan, halan karena sebagai hal. Minal ayat, dari ayatu ya. Al-amil fiha, dan amilnya itu, amil itu apa namanya ya? Yang apa? Yang memerintahnya gitu ya. Mafi tilka, yaitu dalam lafad apa? Tilka. Min makna al-isyarah. Nah, tilka itu maknanya apa? Isyarat, isyarah. Isyarah itu apa bahasa Indonesianya? Petunjuk, kata yang memberikan keterangan petunjuk, betul. Alladzina yuqimunas sholata, alladzina yuqimunas sholata. Nah, orang yang mendirikan apa? Orang-orang yang mendirikan sholat ya. Bayanun lil muhsinin. Nah, ini merupakan bayan atau penjelasan dari apa? Muhsin. Ciri-ciri orang muhsin itu apa? Nah, pertama mendirikan apa? Sholat. Karena sholat itu sesungguhnya komitmen ibadah kepada Allah, komitmen hidup baik, adik-adik ya. Coba seluruh bacaannya itu semua baik di dalam apa? Sholat. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar. Terus hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, ada ikrar di sana. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Artinya untuk hal-hal yang baik gitu. Terus nanti sami Allahu liman hamidah. Rukunya baca tasbih, sujudnya juga baca apa? Tasbih, bagian dari tasbih, mensucikan Allah isinya. Begitu duduk di antara dua apa? Sujud juga isinya doa. Jadi sholat itu betul-betul komitmen kita kepada Allah, sekaligus isinya meluruskan supaya hidup kita itu baik gitu. Supaya hidup kita jadi orang apa? Muhsin. Ada teman saya Pak Muhlisin. Nah, kalau ini Muhsin.
Pak Muhlisin itu satu kelas dengan saya ya, gitu. Ya, satu angkatan. Ya, beda profesi saja. Wa yu'tunaz zakata. Dan orang muhsin itu wa yu'tunaz zakata, mengeluarkan atau memberikan apa? Zakat. Zakat itu wajib. Ya. Kalau sodakoh masih umum. Infak sodakoh umum. Ada yang menjelaskan sodakoh yang wajib namanya apa? Zakat gitu. Nah, zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang secara perhitungan itu memang diberi kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau misalkan kita memiliki emas berapa yang harus pakai zakat? Berapa gram? Ayo. 98 gram misal. Di atas 90 apa? Gram. Tapi di era modern sekarang ya akun dompetnya ada berapa? Kan pakai HP sekarang itu duit ya gitu. Akun dompetnya ada berapa? Setiap akun berapa miliar isinya. Nah, itu yang wajib di apa? Zakati sekarang itu. Kalau zaman dulu itu kalau keren itu ya ibu-ibu tuh pakai apa? Emas gitu. Yang besar, dipakai ke alun-alun, emasnya 3 on. Nah, pakai ke alun-alun hilang nangis gitu ya. Atau biasanya ke undangan, ke apa lagi? Ke arisan, majelis taklim, ibu-ibu sok red banyak ininya ya. Sekarang enggak, lihat HP-nya berapa di dompet yang online itu gitu ya. Ya Bapak sedikit sombong. Jadi kalau jajan-jajan atau apa belanja ya pakai apa? HP gitu. Karena memang sekarang yang dianjurkan itu gitu. Nyewa hotel, pesen. Nah, kemarin waktu liburan di Yogyakarta pakai apa? Ya HP lah gitu. Lapar tengah malam pakai HP GoFood gitu. Terus apalagi? Pengen baju Shopee gitu. Sekarang ke dokter aja juga sama. Tinggal install Halodoc gitu. Siapa yang udah pernah, Cung? Ya. Kalau dokter umum itu pertama kali konsul itu biasanya free. Nanti kesananya agak murah, 8.500 gitu. Ya. Tapi kalau spesialis itu di atas 40.000 sekali konsultasi. Bayar. Dan itu adik-adik sekali kita chatting itu langsung hitungan detik dibalas memang. Jadi tinggal pilih dokternya siapa, mau dokter umum atau spesialis apa gitu. Dan kita yakin kalau kita gatel gitu, kata si dokternya coba dipoto, strek kita kirimkan, dia tanggapi ini gitu. Nanti ditunjukin apa cara pengobatannya, obatnya gitu. Jadi nggak usah kita ngantri di dokter berjam-jam sampai jam 12 malam. Dulu saya pernah mengantar ibu saya sampai jam 12 malam dan belum kebagian, besok lagi ngantri gitu. Dan sekarang Anda bisa ke dokter kapan saja ya, jam berapa saja tanpa harus ngantri. Infonya memang valid gitu. Infonya dapat dipercaya. Nah, itu dunia sekarang, dunia yang sangat modern. Makanya banyak-banyakin duitnya di apa? Di HP, di top up gitu ya. Nah, ini kalau dari MAPK atau dari MAK memang bisa kaya, bisa gitu. Contohnya siapa? Banyak gitu. Banyak gitu. Ya, walaupun jurusan keagamaan ya, ke depan itu jurusan apapun yang penting kita ahli di bidangnya. Insya Allah bisa untuk hidup gitu ya, gitu. Ya, sampai mana? Wa yu'tunaz zakat ya, wahum dan mereka bil akhirati terhadap hari apa? Akhirat, hum yuqinun. Mereka yakin gitu. Yakin ini di atas percaya. Kalau percaya, percaya sama kamu, itu sesungguhnya di balik itu ada persentase ketidakpercayaan gitu. Nah, mungkin percayanya hanya 50%, 40% gitu.
Apalagi lihat ekspresi wajahnya ketika nyebut apa? Percaya. Mama percaya tuh uang yang dikirimkan itu dipakai untuk bayar SPP, mamahnya tuh percaya datar. Nah, ada ketidakpercayaan itu ya. Hati-hati. Hum yukinun ya. Jadi yukinun mah kepercayaan yang apa namanya? Di atas ya, kepercayaan yang kemudian berujung pada keyakinan. Hum asani, nah ini biasa tafsir Jalalain itu keunikannya begitu. Hum asani, hum yang apa? Kedua, domir hum itu takkidun sebagai apa? Taukid. Jadi wahum bil akhirati hum yukinun. Nah, hum yang kedua itu sebagai apa? Taukid. Ulaika, dan mereka itulah orang-orang muhsinin itu yang cirinya melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, terhadap hari akhirat apa? Percaya, karena orang yang percaya kepada akhirat biasanya perilakunya baik gitu. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah kemudian yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah kelompok orang-orang muflihun, al-faizun, kelompok orang-orang yang beruntung gitu, kelompok orang yang beruntung.